subscribe official iNews channel. Dan jangan lupa klik tombol notifikasinya. Pemirsa, rumah warga di Jalan Akasia, Kecamatan Ciledug, Tangerang, Banten viral karena pagarnya ditutup beton oleh sejumlah orang. Kasus diduga terkait sengketa tanah. Keluarga Hadianti harus susah payah melompati 2 pagar beton disertai kawat berduri saat ingin masuk atau keluar rumah. Pagar beton setinggi 2 meter dibangun di sepanjang Jalan Akasia, RT 04 RW 03, Kelurahan Tajur, Kecamatan Ciledug, sehingga mengisolir 2 rumah dari akses jalan setempat. Akses jalan ini jelas berbahaya, apalagi saat membawa anak kecil. Namun keluarga Hadianti tak mampu berbuat banyak. Nggak punya masalah sih ya. Terus bagaimana, Pak? Tahu ya di tahun 2019 itu katanya itu jalan dia. Dia jual rumah, katanya nggak jual jalan. Ya kita nggak ngerti. Keluarga Hadianti mengaku tak tahu penutupan akses jalan ke rumahnya yang dilakukan tetangganya tersebut. Namun pembangunan pagar beton dilakukan sekitar 2 tahun lalu. Pemilik rumah berharap pemerintah Kota Tangerang, Banten bisa menyelesaikan persoalan ini. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Ribuan pengunjung masuk kawasan Ancol saat libur akhir pekan. Sementara warga dan pedagang antusias dengan kembali dibukanya Taman Marga Satwa Ragunan setelah ditutup sementara. Pantai Ancol masih menjadi pilihan berlibur keluarga di akhir pekan. Banyak keluarga yang datang untuk menikmati kawasan Pantai Pasir Putih Lagun. Kawasan Ancol juga masih memberlakukan sistem 50% pengunjung. Untuk mencegah membludaknya pengunjung, Ancol memberlakukan sistem tiketing online atau pembayaran tanpa uang tunai. Sementara itu, Taman Marga Satwa Ragunan yang sempat ditutup sementara sejak Desember 2020 mulai dibuka kembali untuk umum. Pengunjung ramai mendatangi kebun binatang Ragunan sejak pukul 8 pagi. Sementara itu, dibukanya kembali Taman Marga Satwa Ragunan membuat pedagang kembali bisa berjualan. Taman Marga Satwa Ragunan menjalankan protokol kesehatan COVID-19 dengan kapasitas pengunjung maksimal 50% atau sekitar 5.000 orang. Terkait protokol kesehatan masih tetap dilaksanakan seperti biasa ya, seperti pada masa-masa sebelumnya. Jadi termasuk juga larangan untuk ibu hamil, lansia dan anak-anak usia 0 sampai 9 tahun masih belum boleh ke Ragunan. Tapi untuk kali ini bagi warga luar DKI juga sudah diizinkan. Yang mana sebelumnya warga DKI masih dibatasi untuk khusus warga DKI saja. Tapi untuk kali ini warga DKI sudah boleh diizinkan untuk berkunjung ke Ragunan ini. Sejak dibuka kembali, pengunjung dari luar DKI Jakarta sudah diperbolehkan untuk datang ke Ragunan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, turnamen biliar Hot 9 sudah memasuki babak perempat final. 8 serikandi biliar tanah air saling berebut tiket ke semifinal. Di pertandingan perempat final pertama dan kedua, laga seru terjadi saat pebiliar Echa Sudarto berhadapan dengan Silviana Lu, serta pebiliar Tisa Anggun berhadapan dengan Noni Kristianti Andila. Di pertandingan perempat final pertama turnamen biliar Hot 9 yang digelar PB Popsi dan bekerjasama dengan iNews TV mempertemukan 2 pebiliar tangguh, Echa Sudarto dari Banten dan Silviana Lu asal Papua. Meski sempat tampil di bawah tekanan, Echa akhirnya kembali fokus dan memastikan tiket ke semifinal setelah menaklukkan Silviana dengan skor 3-1. Saya sebenarnya agak drop ya, karena saya membuat kesalahan di bola 7 tadi yang nggak masuk itu. Jadi ya saya berusaha untuk menenangkan diri aja. Sementara itu, laga sengit terjadi antara Tisa Anggun melawan Noni Kristianti Andila. Saling kejar-mengejar skor mewarnai pertandingan duo serikandi biliar asal Jawa Barat ini. Noni sempat tertinggal 2-0, mampu bangkit dan menyamakan kedudukan. Sayangnya, Noni harus mengakui kehebatan seniornya dengan skor tipis 3-2. Saya berusaha untuk tetap tenang aja. Berusaha tetap fokus, tetap tenang.
Turnamen ini diharapkan mampu menjadi magnet untuk menarik minat anak-anak muda dalam bermain biliar sehingga bisa berkembang menjadi sebuah industri. Saya punya kewajiban moral bagaimana mengangkat biliar lagi di tanah air. Makanya saya inisiasi untuk ada acara pertandingan biliar di iNews TV yang diawali dengan Putri dulu. Mudah-mudahan ini bisa mengangkat biliar menjadi dikenal lagi, disukai. Kemudian bukan hanya itu, suatu saat harapannya bisa jadi industri. Turnamen biliar Hot 9 yang diikuti oleh 16 atlet biliar putri berprestasi ini bisa Anda saksikan di iNews mulai tanggal 6 Februari hingga Maret 2021 mendatang setiap Sabtu dan Minggu pukul 20 waktu Indonesia Barat. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, seperti apa saat atlet kebanggaan Indonesia takut divaksin? Usai jeda informasi selengkapnya kami hadirkan, tetaplah di iNews Sore.